Bagi warga Sumatera Utara, Suraji bukan sembarang orang. Ia yang akrab disapa Dukun AS adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu ia lakukan dalam kurun waktu 1986 sampai 1994 di Desa Seisumayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan didasari klaim Suraji atas wangsit dari mendiang ayah yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar jadi sakti mandraguna. Seperti halnya robot gedek yang pernah bikin geger Jakarta 20 tahun silam, penampilan Dukun AS tak terlihat kontroversial. Ia kurus, jangkung, dan orang-orang mungkin lebih mengira ia sebagai pegawai kelurahan dibanding kriminal. Sebagaimana ditulis majalah Intisari edisi 2017, Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah yang berprofesi sebagai dukun meninggal kala ia baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya bermukim, Dukun AS lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Nama yang disematkan karena ketika kecil ia pernah tercebur sumur dan selamat. Menurut pengakuan ibunya, selain bermain di ladang, Dukun AS juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun lewat buku-buku peninggalan ayahnya. Hidup Dukun AS berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung. Menurut Intisari, Dukun AS menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, Tumini. Dukun AS menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tak didapatkannya bersama Tumini. Pada saat yang bersamaan, Dukun AS kian getol menyelami lautan klaim. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Dukun AS betulan sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Dukun AS melayani berbagai macam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Pada suatu malam, mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya. Dalam pertemuannya itu, sang ayah berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama menimbang-nimbang, Dukun AS akhirnya melaksanakan petuah sang ayah. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Aksi brutal Dukun AS mulai terendus pada medio 1997. Aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berumur 13-27 tahun. Dalam laporan Intisari dijelaskan bahwa penemuan tersebut berangkat dari informasi seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kumaladewi. Mulanya, polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri, sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya, seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Dukun AS guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Dukun AS. Saat ditanya polisi, Dukun AS mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya, namun Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tak cukup. Tapi polisi tak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman, ditemukan satu benang merah, yaitu sebagian besar korban adalah pasien Dukun AS. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah Dukun AS. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya, polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Dukun AS ditangkap. Dalam proses interogasi, Dukun AS mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti.
Tak cuma menghabisi nyawa, Dukun AS juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Kehidupan penjara turut mengubah perilaku Dukun AS. Seperti diwartakan Kompas, Dukun AS telah bertobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimilikinya selama ditahan. Dukun AS diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya ketika dijemput ajal. Nasihat tersebut diterima Dukun AS sehingga terpidana mati ini segera membuang ilmu kebatinan yang dimilikinya. Sejak membuang kliniknya, Dukun AS rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di LP Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Kepala LP Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, AC Hendarmin, juga menyebut Dukun AS sudah tobat dan punya aktivitas ibadah yang luar biasa. Katanya, jika napi lain langsung keluar musola setelah sholat, Dukun AS akan berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang cukup lama. Di tengah pertobatannya, Dukun AS sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar tersebut membuat Dukun AS stres, mengingat ia masih mengharap diberi gerasi oleh Presiden, sebab sudah memperlihatkan perubahan baik dalam penjara. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, kuasa hukum Dukun AS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian. Upaya kasasi itu ditolak. Pada 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum Medan, Dukun AS melayangkan gerasi ke Presiden. Hasilnya, gerasi ditolak pada 27 Desember 2007. Tak menyerah, beberapa minggu kemudian, tim kuasa hukum Dukun AS lagi-lagi mengajukan gerasi. Upaya itu gagal membuahkan hasil. Gerasi Dukun AS dikembalikan karena dianggap belum memenuhi masa 2 tahun dari gerasi pertama. Penolakan itu membuat kuasa hukum Dukun AS bertanya-tanya. Menurut mereka, ada kejanggalan sebab penolakan gerasi seharusnya dikeluarkan melalui keputusan Presiden, sebagaimana gerasi yang pertama, bukan lewat Sekretariat Negara atau Setnek. Upaya hukum yang diajukan tim Dukun AS pada akhirnya sia-sia. Pada 10 Juli 2008, 3 peluru dari Brigadir Mobil Polda Sumatera Utara menembus dadanya. Dukun AS tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap Dukun AS masih kencang. Warga desa Sei Semayang, tempat tinggal Dukun AS, tidak terima apabila Dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suraji yang bernama Dewi. Ana menegaskan, keluarganya tak akan ikhlas melihat kuburan Dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Jika memang harus ditanam di desa itu, jangan dikuburkan di TPU. Kuburkan saja di depan rumahnya. Jangan di perkuburan umum, katanya. Terlalu berat penderitaan kami akibat perbuatan Dukun AS. Kami tidak terima jika dia dikuburkan di desa ini. Dukun AS pernah mengatakan, sihir hitam datang dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi. Aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Namun, peluru terlanjur menembus tubuhnya.